Tuhan tak pernah menjanjikan orang kaya. Jangan percaya kepada penguasa, karena Tuhan tidak menjanjikan penguasa. Jangan percaya kepada filsafat, karena Tuhan tidak janjikan filsafat. Tapi percayalah kepada Dia yang dijanjikan itu. Anak laki-laki dari keturunan perempuan yang merupakan kepala ular, dan ular ini akan merupakan tumit anak laki-laki ini. Maka tahu Bapak Ibu, selama 2000 tahun di seluruh perjanjian lama, seluruh para nabi itu menubuatkan ciri-ciri anak laki-laki yang dijanjikan ini. Nabi Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, dia mengatakan apa? Nanti anak laki-laki yang dijanjikan itu akan tampil seperti aku. Kalau aku membebaskan engkau dari perbudakan Mesir, maka nanti yang akan datang itu akan membebaskan engkau dari perbudakan dosa. Kalau aku dari Lewi, maka nanti yang akan datang itu dari bangsa Yehuda, dan tongkat kerajaan itu tak akan bergeser dari Yehuda. 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu datang, Raja Daud dalam Mazmur 22 mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru, Eli, Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku dan ditusuk dan anjing-anjing mengerumuninya. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan ditikam, diletakkan di antara dua orang penjahat, dihitung sebagai pemberontak, ia akan dihina, ia akan dicambuk, dia akan berdarah-darah, dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Dia mengalami semuanya itu bukan oleh karena pelanggarannya, tapi karena pelanggaran kita yang ditimpakan kepadanya. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan lahir di sebuah kandang domba di kotanya Daud di Bethlehem. Ve'adah Migdal Eder, nanti dia akan lahir di kandang domba di kotanya Daud di Bethlehem. Nabi Hosea menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki ini akan diungsikan ke Mesir. Nabi Zakaria menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki yang akan datang itu akan dijual 30 keping perak. Semua para nabi menubuatkan nanti tulang-tulangnya tak akan dipatahkan. Ia akan di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Dan dia akan mengalami seluruh kesusahan dan penderitaan. Semua para nabi selama 2000 tahun itu bergantian. Maka ada para rasul mengatakan, dialah yang dinanti para nabi. Dan setelah genap waktunya Bapak Ibu, tahun 4 sebelum Masehi, lahirlah seorang anak laki-laki dari keturunan Yehuda, dari seorang perempuan bernama Maria, anak Eliakim dan Ana, di sebuah kandang domba di Bethlehem. Diasingkan ke Mesir atas perintah Herodes. Mati, tersalibkan, dibunuh, ditikam, tangan kakinya dipaku. Berseru, Eli Eli lama sabachthani, di dalam kubur 3 hari 3 malam. Bangkit dari kematian, naik di sebelah kanan Bapaknya. Itulah yang kita sebut Yesus Kristus dari Nazaret. Nah sekarang, apa tujuan Yesus Kristus ini menggenapi semuanya itu? Mengapa dia melakukan semuanya ini? Ya, kita tahu para nabi menubuatkan ciri-cirinya, dan hanya Yesus yang menggenapi semua ciri-ciri itu. Tetapi apa tujuannya? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya melainkan. Ternyata Bapak Ibu, mengapa Yesus diberikan kepada dunia ini? Agar setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Artinya kekekalan hidup yang kekal yang gagal di Eden itu hanya di dalam Yesuslah itu dikembalikan. Melalui apa? Apa yang membuat manusia berpisah dengan hidup yang kekal di Eden? Dosa. Dosa itu apa? Dosa adalah utang.
Berhutang apa manusia kepada Allah? Kasih dong. Dia tidak mampu mengasihi Allah, maka dia berhutang kasih kepada Allah. Hattah dalam bahasa Ibrani atau hamartia dalam bahasa Yunani. Berhutang apakah Adam kepada Allah sehingga dia berpisah dengan hidup kekal? Berhutang kasih. Maka apa yang dilakukan Yesus agar kita kembali kepada hidup kekal? Kalau Adam melalui ketidaktaatannya telah memisahkan kita dari Allah, maka Yesus Kristus melalui ketaatannya yang sempurna sampai mati di kayu salib mempertemukan kita kembali kepada Allah dan hidup kekal itu. Makanya dikatakan oleh ketidaktaatan satu orang kita beroleh maut, tapi oleh karena ketaatan satu orang yaitu Yesus Kristus kita beroleh pembenaran. Oleh dosa satu orang maut masuk ke dunia, tapi oleh karena kebenaran satu orang yaitu Yesus Kristus Adam kedua kita beroleh pembenaran. Maka ketika dia mati di Kalvari, dia membelah tabir bait suci. Dan ketika dia dibelah, tabir itu dibelah artinya apa? Tidak ada lagi penghalang antara manusia dengan Allah melalui kematiannya. Tabir itu telah ditutup karena dosa Adam telah menutup Allah, ruang maha kudus dengan ruang kudus. Tapi melalui Yesus Kristus, tirai itu dirobek. Ya artinya melalui kematiannya, tak ada lagi penghalang dengan Allah. Karena dia menjadikan dirinya sendiri menjadi tabir yang baru. Maka baik-baik Allah orang Yahudi itu nggak penting lagi. Karena baik suci kita adalah Yesus Kristus. Nah selain melunasi dosa, artinya utangnya Adam untuk mengasihi Allah telah dilunasi oleh kasihnya Yesus Kristus di Kalvari. Makanya dikatakan kitab suci, Ia telah memakukan surat hutang dosa kita di Kalvari. Kenapa di Kalvari? Karena di Kalvari itulah, di salib itulah bukti kasih yang sempurna. Kasih Adam yang bercacat, yang membawa kita kepada kematian, telah digantikan oleh Yesus Kristus melalui kasih yang sempurna di kayu salib itu. Maka kecacatan dosa Adam telah diganti oleh kesempurnaan kasihnya Yesus. Maka di dalam kesempurnaan kasihnya itulah hutangnya kita, yaitu kasih kepada Allah, dilunasi oleh Dia. Tapi apakah Yesus hanya melakukan itu? Tidak. Dia melakukan hal yang jauh lebih besar. Karena upah dosa adalah maut. Sengat maut adalah nggak ada yang tahu. Ya, upah dosa adalah maut itu ayat sejuta umat. Tapi sengat maut adalah nggak ada yang tahu, kan nggak pernah baca. Aduh, kasihan sekali ya. Sengat maut adalah dosa. Kalau upah dosa adalah maut, berarti yang menyebabkan maut adalah dosa. Itu masa tidak tahu sih. Ya, sengat maut adalah dosa. Maka setiap orang yang berdosa memiliki konsekuensi tadi adalah kematian. Maka apa yang dilakukan Yesus Kristus terhadap kematian? Dia harus mengalahkan kematian itu. Bagaimana caranya dia mengalahkan kematian? Melalui salib dia mati. Di dalam salib melalui kematiannya dia memasuki kematian. Dia memasuki alam maut. Dan ketika dia bertemu dengan alam maut dan penguasa alam maut yaitu iblis itu, dia merusak, dia menginjak, dia merusak dan menghancurkan maut. Dan bukti bahwa ia menang atas maut itu adalah pada hari ketiga ia keluar dari kematian itu dan hidup untuk selama-lamanya. Maka di dalam dialah hidup yang kekal yang tadinya rusak karena Adam telah dipulihkan, dan hanya di dalam dialah kematian akibat dosa telah dipatahkan. Maka digenapilah janji Allah kepada Adam dan Hawa. Keturunan perempuan itu meremukkan kepala ular melalui kebangkitannya, dan ular telah meremukkan tumit Yesus melalui penyalibannya. Itulah alasan mengapa manusia harus percaya kepada Kristus. Karena Yesus inilah yang diminta, yang dicari dan yang diharapkan oleh seluruh nabi. Kenapa harus Yesus? Karena ternyata kamu gak bisa berbuat apa-apa di luar Dia. Yang mengaminkan itu arti aminmu apa? Kamu sudah tahu atau belum? Kalau belum, jangan aminkan yang kamu belum tahu. Mengapa?
kita harus percaya kepada Kristus dan mengapa manusia? Karena ternyata Bapak Ibu, segala sesuatu dalam hidup manusia yang dicari dan yang dihindari manusia itu hanya ditaklukkan dan diberikan oleh Dia. Apa yang kamu perjuangkan hari ini? Apa yang dicari seluruh manusia di bumi ini? Kenapa orang mau kaya? Kenapa orang mau duit? Kenapa orang mau korupsi? Kenapa orang mau jabatan? Kenapa orang mau anak? Kenapa orang mau harta? Kenapa kamu anak muda kuliah tinggi? Kenapa kamu pergi ke luar negeri sekolah? Apa yang dicari manusia? Hidup. Tanpa hidup berguna nggak semua yang kamu punya? Tidak. Nggak kan? Maka sekarang orang mati-matian mencari hidup. Orang bekerja apapun dikerjain, yang penting bisa makan, bisa tahan hidup deh. Anak-anak kuliah tinggi-tinggi biar bisa dapat gelar besar, dia bisa pergi ke sana kemari perusahaan yang bagus dan mendapatkan banyak uang. Dengan dapat banyak uang, dia bisa tetap hidup aman dalam hidupnya. Orang besar, orang kaya, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari manapun kamu berasal, di peradaban manapun kamu hidup, di tahun-tahun manapun kamu hidup, mau kamu laki ataupun perempuan, mau kamu orang besar, orang kecil, mau kamu pejabat ataupun rakyat, mau kamu orang yang hebat atau orang yang tidak hebat, yang satu hal yang pasti, yang sedang kamu cari hari ini adalah hidup. Kamu mati-matian memperjuangkan hidup. Maka orang kaya sakit dikit, dia pergi ke Singapura, dia pergi ke Melbourne, dia pergi ke Kanada. Untuk apa? Dia bisa hidup, berobat, tak mau mati dia. Nggak mau dia mati. Sekarang ada treatment pengobatan tertentu dari Korea, dari Abu Dhabi, dari Amerika, dari Eropa. Ada stem cell macam-macam dilakukan manusia hanya demi memperpanjang harapan hidup manusia. Saking manusia itu ingin hidup, tapi sia-sia. Semua orang pada akhirnya akan mati karena dosa. Makanya Kristus mengatakan, I am the wine. Akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kalau yang dicari manusia itu hidup, yang ditakuti manusia itu apa? Mati. Ya itu doang. Karena kematian adalah kehilangan hidup. Semua orang tahu pada kematian. Semua orang gentar pada kematian. Mana ada orang yang pengen mati? Mana ada? Semua, aduh, gue bangun bisnisku besar agar aku aman dan tidak mati. Kemarin saya baru dapat kabar duka cita dari Michael Bambang Harto, pemilik BCA. Iya, BCA. Kaya sekali, tapi ya semuanya pada akhirnya akan mati. Iya, benar. Biarlah kemurahan Tuhan menolong beliau. Tapi yang pastinya adalah kita melihat seberapa kaya pun kamu, seberapa kuat pun kamu, seberapa hebat pun kamu akan berakhir dalam kematian. Kalau yang dicari manusia adalah hidup, yang dihindari manusia adalah kematian, apa alasan manusia menolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang hidup dan mengalahkan kematian ketika bangkit? Tidak ada. Satu-satunya alasan mau menolak dia itu karena kamu sombong aja. Kamu merasa mampu, kamu merasa kuat, kamu merasa hebat, atau kamu buta, tidak melihat kebenaran itu. Makanya dogma-dogma itu nanti dulu. Tapi kamu lihat dulu, apa yang kamu perjuangkan hari ini? Apa tujuanmu bertuhan? Makanya kalau anak muda bilang, tidak apa-apa lah, yang penting aku baik. Kamu baik, kamu bisa hidup gak dari kebaikan? Siapa orang baik yang hidup? Orang baik mana yang masih hidup hari ini? Apakah kebaikannya bisa membangkitkan dia dari kubur? Tidak ada. Kalau mau pikir dengan kekuatanmu kamu bisa menang, luar biasa. Gak bisa. Alexander the Great, orang yang hebat di Yunani, itu orang yang mengalahkan segala sesuatu dalam peradaban Yunani. Dia menginjak-injak Persia dan mengalahkan banyak peradaban dengan gagah bangsa Yunani itu. Tapi Alexander the Great mati. Jadi kalau kamu cari harta,
cari wanita, cari pria, cari uang, cari kekayaan, cari kekuatan, cari apapun itu dan meninggalkan Yesus, kamu akan berakhir pada maut sebagaimana semua orang yang memiliki semuanya ini hari ini telah mati dan akan mati. Hanya Dia Yesus Kristus dari Nazaret itu yang telah keluar dari kuburan dan mengatakan, aku telah bangkit dan tidak mati lagi. Amin. Amen. Jadi itu alasan mengapa kamu percaya Dia. Ya, kalau kamu tidak mau percaya Dia, ya kamu akan mati. Karena apa artinya cinta? Apa artinya keluarga? Apa artinya hubungan kalau semua berakhir pada kematian? Gak ada artinya itu semua. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku menawarkan kamu hidup agar semua yang kamu bangun itu berarti. Amen. Cinta dan hal-hal rohani itu menjadi berarti kalau kamu memiliki hidup dulu. Bisa gak orang menikmati indahnya uang, hebatnya mobil mewah kalau dia mati? Tidak bisa. Nah, karena seenak apapun, babi seenak apapun, tidak bisa Dilarang di Medan tuh. Dilarang di Medan tuh. orang Batak itu ya. Kalau ada orang meninggal, Babi. Harus ada babi. dia udah di dalam peti itu, didandani, dikasih kebaya bagus. Tapi apakah dia bisa merasakan kebaya itu? Tidak. Sehebat maupun sanggulnya ketika dia mati, tidak ada arti. Jangan kasih kebaya waktu udah mati, hidup kau kasih baju. Betul. Waktu mati, tangisannya kayak tangisan orang. Tapi waktu hidup tidak pernah dipeduli. Nah, repot. Kasih itu ketika masih hidup usahakan banyak. Amin. Udah mati, kalau orang Batak tuh bilang kamu mau joget-joget, kamu apa kan nggak berarti. Karena apa? Nggak marlapatan katanya. Artinya nggak berguna. Nggak ada arti. Nggak ada artinya itu semua. Iya. Makanya apa arti keluarga? Apa arti anak? Apa arti keturunan? Apa arti semua yang kita miliki ini kalau kita pada akhirnya berakhir pada kematian? Itulah mengapa manusia itu harus percaya kepada Yesus. Karena ternyata aku memperjuangkan hidup dan semua yang aku perjuangkan ini hanya kesia-siaan. Hanya Yesus yang hidup, maka aku memberikan diriku kepadanya agar aku hidup sebagaimana Ia hidup. Aku harus memberikan diriku kepadanya agar aku menaklukkan kematian. Sebagaimana Tuhanku telah menaklukkan kematian itu. Itu yang harus kita miliki. Iman dan pengertian yang seperti itu. Kalau kita berpikir bahwa semua yang di dunia ini bisa menolong kita, itu jadi rusak. Makanya bahaya kalau orang tuh kaya. Bahaya kalau orang tuh mampu. Bahaya kalau orang tuh kuat. Karena dia akan merasa mampu. Aku mampu kok. Aku bisa kok. Makanya kamu jangan pernah pandang pada kemuliaanmu. Lihat pada dosamu. Agar kamu sadar diri dan terus menggantungkan dirimu kepada Allah dan berharap pada kemurahannya. Amin. Kamu harus mengerti ini. Kamu tidak pernah diciptakan untuk dimatikan. Kamu diciptakan untuk hidup. Tapi dosa dan ketidaktaatan yang membuat itu semua mati. Tapi Yesus Kristus telah datang menyelesaikan semuanya itu. Dan dalam penyelesaian itu Dia menghadirkan kita kembali kepada Firdaus yang terhilang daripada Adam dan Hawa. Jadi kalau hari ini kamu tidak sungguh-sungguh ikut Dia, kamu kasihan. Apapun yang kamu usahakan hari ini gak akan pernah berguna. Apapun yang kamu miliki saat ini gak akan pernah memuaskan kamu. Ingat, tak pernah kamu temui kepuasan selain dalam Tuhan. Itu bukan kata-kata. Itu bukan teori. Kamu mengusahakan apapun, itu gak pernah memuaskan jiwa. Karena apa? Kepuasan itu batinia, bukan jasmania. Sebanyak apapun berlian yang menempel di tanganmu, di kakimu, seberapa mahal pun bajumu, yang udah sampai di situ jiwamu tetap kosong. Karena kebahagiaan itu bukan status bendawi, itu status rohani. Makanya Kristus mengatakan, datanglah kepadaku yang berpemberat, aku akan memberikan tolongan kepada jiwa. Maka orang yang jiwanya sudah bertemu dengan Allah itu akan lari dari kemuliaan.
Ya, orang yang kenal Allah itu nggak akan merasa dunia ini tempatnya, sehingga dia nggak perlu berambisi di dunia ini. Orang yang mengaku diri Kristen tapi berambisi di dunia ini itu nggak Kristen. Karena apa? Yesus mengatakan aku bukan dari dunia ini kok. Jadi kalau kamu nyaman di dunia ini, kamu nggak sedang mengikut Dia. Kamu nggak sedang mengikut Tuhan. Kamu sedang mengikut dunia dan menjadikan dunia sebagai sahabatmu. Yesus mengatakan aku bukan dari dunia ini. Kerajaannya, sistemnya, pemikirannya, dan nuraninya itu tidak dari dunia ini. Makanya jadi Kristen itu enak, enggak enak. Yang bilang jadi Kristen itu enak tuh orang yang enggak pernah jadi Kristen. Jadi Kristen itu enak. Saya pernah ketemu pendeta. Itu pendeta ini bilang, enak ya jadi Kristen ini ya. Kok kenapa enak? Ini kita naik mobil, kita begini-begini lah. Kok jadi Kristen tuh itu? Yesus mengatakan kalau kamu tidak pikir salibmu, kamu tidak layak lagi. Ingat ya, jangan pikir menjadi seorang Kristen jalan itu ditaburi bunga. Mungkin ada orang tanya kepada saya dulu, kenapa setelah saya percaya Yesus hidup saya jadi susah? Lah iyalah jadi susah. Iblis sedang menyusahkan kamu. Kalau hidup menjadi Kristen kamu nggak susah, kamu temannya iblis. Kamu tidak diganggu. Tapi kalau kamu mengikuti sungguh-sungguh, iblis itu akan mempersempit jalanmu. Seperti Paulus, ikut sebelum ikut Yesus, kemana-mana leluasa dah. Bunuh orang Kristen, bunuh Stefanus, pergi ke Damsyik, bunuh orang Kristen. Tapi setelah ketemu Tuhan, iblis memberikan dia penyakit dalam tubuhnya agar tidak jadi ikut Tuhan. Iblis membuat dia karam berapa kali. Iblis membuat dia menderita di penjara. Iblis membuat dia mengalami semua yang sulit. Tapi dia mengatakan apa? Ya nggak apa-apa toh. Justru dia menganggap itu sebagai sebuah karunia. Karena kalau kita menderita karena dosa kita sendiri, itu pantas bagi kita. Tapi kalau kita menderita oleh karena nama Tuhan, itu karunia. Jadi kalau hari ini kamu ikut Tuhan, hidup terasa berat karena kamu mengikuti Yesus, memperjuangkan prinsip dalam Tuhan, lalu orang meninggalkan kamu, orang membenci kamu, ya nggak apa-apa. Kamu ditolak manusia daripada ditolak Allah, sakitnya luar biasa. Diterima manusia, ditolak Allah, itu sakitnya luar biasa. Karena manusia yang kamu usahakan agar dia menerima kamu pun kelak tak bisa selamatkan dirinya apalagi kamu. Jadi jangan mati-matian menyenangkan hati orang. Ingat itu. Demi orang lain, demi siapapun kamu menyenangkan dia, agar kamu terlihat terpuji, agar demi menyenangkan telinganya kamu ralat itu firman Tuhan, kamu ubah-ubah, tidak mau ditegur, nggak mau begitu, repot. Orang Kristen nggak mau ditegur itu repot. Datang ke gereja maunya dengar yang jadi kepala buka ekor, jadi pemimpin bukan anggota. Kalau kamu cuma mau dengar-dengar begitu, nggak usah jadi Kristen. Karena kamu dan saya ini semua adalah orang sakit yang butuh diobati, bukan dihibur. Kita harus sadar kita ini sakit. Kita harus sadar bahwa makanya ada bapak gereja kita mengatakan apa? Orang yang melihat dosanya itu lebih besar daripada orang yang membangkitkan orang mati. Jangan pernah terpesona mukjizat. Kadang mukjizat Tuhan berikan untuk membuat orang percaya. Jadi kamu pikir, wah ada mujizat dalam hidupku, luar biasa aku melihat begini-begini. Kenapa Tuhan sampai berikan mujizat kepadamu? Karena mungkin tanpa mujizat kamu gak mampu percaya, maka Tuhan sampai berikan mujizat. Jadi jangan bangga lihat mujizat, harusnya malu. Kalau hanya dengan mujizat kamu percaya, kamu harusnya malu, bukan bangga. Karena apa? Tanpa mujizat kamu gak percaya. Hanya dengan mujizat kamu percaya, betapa sombongnya kamu. Angkuh itu angkuhan kita. Makanya jangan mengejar tanda, kejarlah kedalaman Allah. Amin. Makanya Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada. Kalau kamu mencari Allah dalam kedalamannya, kamu akan menemukan Dia sebagaimana orang lain tidak menemukannya. Orang yang di pantai, dia bisa berenang, dia bisa menyelam, dia bisa berselancar, sama-sama di air kan? Apa yang membedakan mereka? Kedalamannya.
Orang yang menyelam mungkin melihat terumbu karang lah, kerang lah, ular, macam-macam. Orang yang di atas kan nggak melihat itu. Orang yang melihat itu hanya orang yang mendalami. Betapa indahnya ternyata terumbu-terumbu karang itu. Itu nggak mungkin dilihat orang yang berselancar. Itu hanya dilihat orang yang menyelam. Mungkin kita sama-sama di gereja, tapi kedalaman kita melihat Allah itu tidak sama. Jadi kalau kamu hanya ke gereja, ya udahlah nyanyi lah, ya pokoknya diberkati macam-macam, kamu nggak pernah mengenal Allah. Tapi kalau kamu mendalami Dia dalam seluruh misterinya, kamu dengan kerendahan hati meminta anugerah dan pertolongannya, dan hidup dalam kesabaran dan keteguhan, bagi keteguhan imanmu dan panggilanmu, kamu akan melihat, bahkan kamu akan sampai di tahap, oh ternyata kesusahanku adalah bukti kasih Allah. Hari ini kamu sulit mengatakan itu. Karena apa? Kamu belum melihat. Mengapa Paulus mengatakan aku lebih suka dalam kelemahanku? Mana ada orang suka dalam kelemahan? Dia lagi di penjara, dia menulis surat, bersukacitalah dan bersukacitalah, senantiasa bersukacitalah. Mana ada orang di penjara bersukacita? Minggu lalu saya pelayanan ke Cipinang. Saya ketemu dengan orang yang hampir putus asa. Dia, penjara itu seolah-olah menjadi akhir dari segalanya. Tapi kalau dia mendalami Allah, penjara itu bukan akhir dari segalanya, justru awal bagi keselamatannya. Kita kadang hanya melihat dari luar, tidak melihat dari dalam. Kita salah memahami Allah, oh Tuhan ya kenapa aku sakit ya, Tuhan kenapa aku gagal, kenapa aku begini. Kamu sibuk tanya kenapa, tapi kamu tidak tanya apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku melalui semua ini. Jangan hindari penderitaan, hadapi. Ini pernah nggak kamu dengar? Mungkin nggak pernah. Penderitaan itu, kesakitan dalam mengikut Tuhan, rasa sakit yang ada dalam hidupmu ketika kamu mengikut Tuhan, itu adalah persekutuanmu dengan penderitaan Tuhan. Kamu harus bersekutu dengan Dia melalui itu. Karena dengan semua itulah semua rasul dimurnikan dengan kesakitan mengikut Allah. Tidak ada mereka dimurnikan dengan harta. Harta apa yang diperoleh Paulus setelah ikut Yesus? Harta apa yang diperoleh Petrus setelah ikut Tuhan? Harta kekayaan, kemewahan apa yang diperoleh oleh para rasul setelah ikut Tuhan? Gak ada. Jadi kalau kita berharap ikut Tuhan hanya demi semuanya itu, kamu duniawi sekali. Bukan itu maksud mengikut darah Kristus, itu bukan itu. Darah dicurahkan sebagai tanda perjanjian baru adalah bagi keselamatan manusia dan keselamatan jiwa manusia. Orang di luar Kristen banyak gak orang kaya? Banyak. Orang sukses banyak gak? Banyak. Tapi adakah keselamatan jiwa? Tidak. Maka kejar keselamatan jiwa itu. Kalau yang dikejar yang lain-lain ya gak usah jadi Kristen. Bukan berarti berkat Tuhan kekayaan itu salah, tidak. Tuhan kalau pikir kalau kekayaan itu baik bagi keselamatanmu, Dia akan berikan itu. Anaknya saja diberikan bagi dunia, apalagi yang ada di dunia ini. Gampang. Kalau kesehatan itu baik bagi keselamatanmu, jiwamu, Tuhan akan berikan kamu sehat terus. Jadi jangan pernah memandang Allah itu sebagaimana dunia ini memandang dewa-dewa mereka. Orang-orang pergi ke kuil-kuil orang-orang Yunani hanya untuk meminta sesuatu yang memuaskan dagingnya mereka. Gak mengerti implikasi rohani itu apa. Kita harus mengerti bagaimana Allah menyelamatkan kita. Kita harus sadar seperti apa ya, bagaimana ya cara Allah itu menyelamatkan aku. Tuhan menyelamatkan Paulus melalui apa? Melalui penderitaan. Kalau matanya tidak buta, mungkin gak dia ketemu Allah? Gak. Tapi mungkin bagi orang sekarang ini adalah butuh. Ini adalah ini, enggak begitu. Semua yang sulit dalam hidupmu adalah cara Tuhan memurnikan keteguhan. Amin. Amin. Ya, itulah penghiburanmu. Makanya dalami Dia sedalam-dalamnya agar kamu melihat, oh ternyata semua yang sulit ini adalah bukti kasih ilahi dan kepercayaan Allahku kepadaku bagi keselamatanku. Kamu harus sadar itu. Mungkin kamu didiagnosa sakit apalah. Jangan buru-buru Tuhan tengking. Gak semua hal harus ditengking. Tanya dulu kepada Tuhan,
mengapa engkau mengizinkan ini? Apa maksudmu? Itu orang yang rendah hati itu begitu. Orang yang mengikut Tuhan itu begitu. Dia gak akan protes semua kedaulatan Allah, tapi dia bertanya, Tuhan mengapa ya Tuhan mengizinkan ini? Apa ya maksudmu Tuhan mengizinkan semua pergumulan ini? Ajari aku Tuhan, beritahu aku kehendak-Mu. Amin. Ketika kamu tahu kehendak Allah, itulah sukacita. Yes. Amin. Saya nggak bisa membayangkan ketemu dengan Tuhan itu seperti apa. Saya nggak bisa membayangkan betapa indahnya Allah itu dalam dirinya. Sampai semua para martir itu dipersiapkan untuk dibaptiskan oleh darah mereka sendiri demi ketemu Allah. Saya nggak tahu betapa indahnya Allah yang dilihat Paulus sampai kepalanya rela dipenggal demi Tuhan. Saya nggak tahu keindahan apa yang dilihat Petrus sampai dia rela disalib terbalik demi Yesus. Saya nggak tahu keindahan apa yang dilihat oleh Bartolomeus dan Andreas sehingga mereka rela digergazi demi Tuhan. Saya nggak tahu keindahan apa yang dilihat oleh Yohanes sampai dia rela digoreng di minyak panas. Saya tidak tahu keindahan apa yang dilihat oleh Ignatius sampai dia rela dimakan oleh singa. Saya nggak tahu keindahan apa yang mereka lihat pada Tuhan sehingga mereka rela bahkan nyawanya diberikan kepada Tuhan. Sudahkah kita melihat itu? Sudahkah kita memperjuangkan itu? Belum. Yang perlu diperjuangkan adalah pengenalan akan Allah. Sehingga ketika hidupmu mau naik, mau turun, mau gimana pun, kamu tetap mengenal Allah. Maka pengenalanmu akan Allah dan suasana hidupmu tidak tergantung apa yang dari luar, tapi apa yang dari dalam. Kenapa orang Kristen goyah? Oh, bisnisnya, omsetnya berkurang, udah goyah. Oh, dia tidak usah batuk minta doa 10 pendeta. Kakeknya sakit, pendeta doakan ya, ibu sakit ya. Ketemu pendeta siapa doakan ya, dia pengen sembuh, itu baik, tapi kamu tanya dulu mengapa kakekku sakit. Mungkin biar kamu tidak mencuri kali, mungkin biar kamu nggak panjang kaki. Kenapa Tuhan buat tanganmu sakit? Mungkin biar kamu tidak semena-mena namparin anak orang. Itu yang harus dikoreksi. Itulah tujuan Roh Kudus. Makanya dikatakan Roh Kudus itu datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Itu tujuan Roh Kudus. Makanya orang yang melihat dosanya, itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, ini tidak enak bagi Anda. Saya yakin itu Anda tidak suka dengan seperti ini. Tapi ini hal yang pahit yang harus kamu telan. Amin. Amin. Itu harus kamu terima. Yes. Kamu nggak bisa mengatakan tidak bisa. Para rasul telah menyimpahkan darahnya demi nama Tuhan dan semua mereka menderita dalam mengikut Tuhan. Maka orang yang benar-benar mengikut Tuhan itu akan bergumul. Makanya Judy Person, kok aku ada orang pernah ngomong ke saya begini. Kok aku ikut Tuhan kok enak-enak, kok lempem-lempem aja ya katanya. Berarti itu Yesus yang lain yang kau ikuti. Bukan Yesus yang benar. Mana ada ikut Tuhan lempem-lempem? Yesus saja mikul salib, kok kamu kok lempem-lempem? Kok Tuhanmu memikul salibnya, kamu kok tidak memikul salibmu? Bukankah hamba tidak pernah lebih tinggi daripada Tuhan? Kalau Tuhanmu saja sakit, mengapa kamu tidak rasakan sakit itu? Berarti itu Yesus yang Yesus yang benar. Betul. Gak enak ya? Enak ya dong. Enak gak ini bagi telinga? Gak enak. Saya sendiri mempertahankan ini takut-takut Bapak. Kenapa? Setelah belajar biasanya orang akan diuji. Saya bilang kepada Tuhan, bermurah hatilah, ujilah aku sesuai kemampuan. Karena orang setelah ngomong begini pasti diuji. Termasuk saya. Jadi jangan pikir pendeta itu udah enak, pokok batu udah enak, udah. Kepalanya ditimpa lebih berat. Makanya Paulus mengatakan apa? Jangan berlomba-lomba menjadi guru. Jangan berlomba-lomba jadi pengajar. Karena ukuranmu sudah besar, maka kamu ditimpa dengan yang lebih besar. Maka kalau cita-citamu jadi pokok, itu aduh, agak benar. Cita-cita jadi rasul, aduh.
Jangan. Kenapa orang begitu? Karena dia nggak melihat realitanya seperti apa. Sadar nggak Rasul Yesus ada nggak menunjuk diri? Semua dipilih. Nggak ada betulnya. Aku mau ikut kamu. Nggak ada Matius bilang, oh aku Yesus semua ikut kamu. Boleh kamu ikutin kamu? Yesus pilih, dia datangi pemungut cukai, ikut aku jadi muridku. Dia datangi Petrus, jangan menjala ikan, tapi jalalah manusia. Ikut aku. Nggak ada yang mengunjuk diri. Dan kalau orang bilang, aku mau jadi pengkhotbah, aku mau jadi pendeta, aku mau jadi begini. Baik enggak? Baik, tapi lihat dulu motivasimu apa. Biasanya orang yang berambisi, itu motivasinya kecampur-campur. Makanya bilang kepada, kalau kamu punya keinginan jadi hamba Tuhan, bilang dalam doamu, katakan kepada Tuhan, kunjungilah aku. Kunjungi aku agar dia mendatangi kamu dan pilih kamu. Banyak orang dipanggil tapi sedikit yang Terpilih. repot nggak itu? Repot. Ini semua orang yang dipanggil. Yakin nggak semua orang di dalam ini kelak akan di surga? Kerinduan. Saya suka keyakinan Anda. Saya setuju. Harus yakin. Kalau nggak yakin ya repot. Udah, yakin dulu aja, benar tidaknya belakang. Yang penting yakin dulu. Karena apa? Keyakinan dan yang ada di dalam Kristus itulah yang membuat kita teguh. Kepastian itu bukan ada di dalam kita, loh. Kepastian itu ada dalam pengharapan. Maka selama kamu terus di dalam iman yang menimbulkan pengharapan, maka pengharapan itu menjadi pasti di dalam kamu ketika kamu Mati. Saya pun tidak tahu saya akan selamat atau tidak. Saya belum mati kok. Bisa aja saya nanti bolat, semoga tidak. Bisa aja saya nanti melakukan dosa yang Tuhan mungkin gak mau ampuni. Gak tahu, makanya Tuhan berkata berjaga-jaga. Makanya ingat ya, jangan pernah puas rohani. Iblis itu menerang kamu setiap waktu. Ketika kamu merasa kamu sudah oke, pada saat yang sama kamu udah jatuh. Jangan pernah merasa, oh aku udah rohani. Jangan. Orang yang rohani gak akan pernah mengatakan aku udah rohani. Karena orang yang rohani akan melihat dosanya lebih besar daripada kemuliaannya. Makanya Paulus mengatakan apa? Awal-awal Paulus melayani jemaat di Korintus, dia bilang apa? Aku tidak kalah dengan rasul lain. Sama hebatnya aku dengan Petrus. Tapi sebelum dia mati, dia menyurati Timotius. Oh Timotius, ternyata di antara semua orang kudus, akulah yang paling hina. Di antara semua orang, akulah yang paling berdosa. Semakin lama hidupnya semakin baik, tapi pada saat sama ia merasa dirinya semakin berdosa. Itulah orang yang kudus. Karena apa? Orang semakin dekat dengan Tuhan itu kan semakin diterangi kan. Makanya kotor-kotor kecil banget akan kelihatan. Jadi kalau ada orang semakin dekat kepada Tuhan, mengaku pelayan Tuhan lalu merasa jadi nabi, jadi rasul, jadi orang suci, oh itu salah. Gak mungkin. Gak ada orang dekat dengan Tuhan merasa dirinya suci. Gak ada. Jadi kalau kita udah puas mengatakan aku udah dekat sama Tuhan kok, aku udah pokoknya intim dengan Tuhan, lalu kamu nggak sadar dosa-dosamu, kamu merasa pokoknya dekat Tuhan aja, kamu sedang ditipu itu. Enggak, orang buta di Injil, orang lumpuh, orang tuli itu gambaran kita semua. Kita buta, kita nggak bisa melihat kebenaran. Kita tuli, kita nggak bisa dengar kebenaran. Mungkin hari ini saya khotbah, nggak tentu kamu semua ngerti. Saya yakin 1.000.000%. Betul? Betul. Oh, saya sendiri aja belum tentu ngerti. Karena itu semua misteri Allah, Bapak. Bagaimana Allah menilai saya dan menilai pribadi kita semua itu berbeda-beda, tidak sama. Makanya jangan gunakan standarmu kepada orang lain. Gak boleh. Apalagi dalam kehidupan spiritual. Itu semua harus dilihat. Makanya saya katakan, jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan pernah bandingkan kehidupan rohanimu dengan lain. Kalau kamu bandingkan kehidupan rohanimu dengan orang lain, yang muncul hanya dua, keputusasaan dan kesombongan.
Kalau kamu udah lihat rohani, aku gereja di tiap hari, dia nggak pernah ke gereja, dikutuk. Sombong kan? Tapi kalau kamu lihat, aku nggak pernah ke gereja, dia ke gereja, ya udahlah Tuhan, aku nggak mau datang lagi kepadamu. Terdengar rohani itu sebenarnya sombong. Kenapa? Dia putus asa karena mengandalkan dirinya, dia tidak mengandalkan anugerah Allah. Jadi jangan berandalkan dirimu, andalkan anugerah Allah. Sejauh ini masih mau nggak tetap ikut Tuhan? Lanjut. Selamanya. Saya nggak tahu lanjut itu benar lanjut atau enggak. Yang benar itu hanya Ingat ya, ikut Tuhan itu nggak pernah enak. Kalau orang bilang ikut Yesus itu enak, tidak mungkin dia tidak duduk di kursinya kaisar. Yesus tidak datang ke kursinya kaisar. Dia tidak duduk di bangkunya Herodes. Dia tidak memegang tongkatnya Firaun. Dia nggak membawa orang-orang hebat. Dia menyatakan Injilnya pertama sekali kepada orang-orang pengembala domba. Kebangkitannya yang mulia disaksikan para perempuan-perempuan. Dia menyatakan kemenangannya bukan kepada orang besar, tapi kepada orang yang hina. Maka jangan pernah berkecil hati. Sekalipun orang memandang kamu rendah, orang menghina kamu, orang mengecilkan kamu, orang memandang rendah kamu, nggak apa-apa. Karena apa? Ya itu semua emang dunia ini kok. Tapi kalau Allah berkenan dalam hidupku, dia pasti akan menolong dan membantu aku semakin berjuang di dalam dia. Amin. Kita selalu inilah keteguhan iman yang harus kita miliki. Amin. Sehingga apapun hidup kita, mau ke atas mau ke bawah bagaimanapun, kita berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan mengalahkan kematian. Maka apapun keadaan hidupku, sekalipun aku menderita dan mati, aku akan hidup sebagaimana Tuhanku telah hidup. Amin. Itu harus kamu miliki. Kalau kamu bersandar pada uang, kamu bersandar pada harta, macam-macam dan semua macam-macam, semua akan sia-sia. Kamu lihat hari-hari ini betapa banyak anak muda. Anak muda ini paling geram saya. Kenapa? Anak muda sekarang itu adalah anak muda yang mengikuti prinsip dunia, yang mengikuti standar dunia. Kalau kamu tidak begini, kamu akan begini. Kalau pacar itu harus di-treatment bagaikan ratu. Ibunya nggak pernah dikasih baju. Iya. Betul. Tapi pacarnya dibeli gaun mahal-mahal. Lalu perempuan itu foto. Ini dong laki-laki yang setia. Provider man. Bunga dibawakan. Mobil dibuka. Masuk ke dalam aja harus digendong. Terus dengan bangganya perempuan itu mengatakan, aku di-treat bagaikan prince. Lalu dia bandingkan dengan mantan-mantan. Dia bandingkan dengan orang lain. Itu bangga di posisi. Lakinya kasih, pacarnya kasih apa? Kasih cincin mungkin, berlian berapa karat, atau emas berapa gram, ya? Kasih posting. Inilah laki-laki yang sejati. Lalu laki-laki apa? Foto perempuannya lagi di salon. Laki-laki sejati menemani kemanapun perempuannya pergi. Kedengaran indah, tapi penipuan. Bangga kan posting begitu kan? Nah, aku anak muda, saya bilang anak muda jangan tunduk kepalamu merasa tua. Kalau masih muda. Maka sekarang anak muda, saya pelayanan di TikTok ya. Di TikTok itu banyak sekali hegemoni dan juga euforia anak muda itu seperti itu. Sehingga anak muda itu berjuang mencari kekayaan, berjuang mencari uang, berjuang mencari posisi hanya untuk itu semua. Bukan demi kedekatannya kepada ilahi dan dikasihnya kepada sesamanya. Tapi demi itu semua. Bukankah itu teramat tidak berguna? Dia mati-matian memperjuangkan hati wanitanya, tapi tak pernah berjuang mati-matian demi mendapatkan hati Allahnya. Dia mati-matian apapun hujan badai. Pacarnya bilang, saya mau martabak coklat. Apapun itu badai, semua hal ini tertembus demi memberi martabak. Tapi Tuhan hanya bilang, kunjungilah aku ke penjara. Ada nggak kamu kunjungi Allah? Enggak ada. Pacarmu mau kunjungi sampai ke ujung kolong sana. Tapi Yesus yang menunggu kamu di depan pintu rumahmu, kamu tidak kunjungi dia. Kristus itu jangan kamu harapkan ada di mimbar. Dia ada di luar gereja.
Dia ada di pintu, dia ada di gelandangan, dia ada di dalam orang sakit, dia ada di rumah sakit, dia ada di penjara, dia ada di UGD, dia ada di mana-mana. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya Bagiku. Kenapa kita begitu? Bukankah kita ini tertipu sebenarnya? Sangat tertipu. Benar. Pacar kita bawa ke mall, kemana yang paling mantep lah pokoknya untuk macam-macam dah. Tapi ibunya, orang tuanya sendiri dia tidak peduli. Sakit ini anak muda ini. Orang tuamu mati-matian kerja cari uang. Kamu hanya minta uang demi menafkahi perempuan orang lain, padahal dia belum tentu jodoh. Dia belum tentu punyamu. Kamu hanya jaga jodoh orang. Nah, itu bangga kan? Iya benar. Jaga jodoh orang kok bangga. Ucapannya sudah seperti ucapan orang yang suami istri nanti diputus galau. Artinya apa? Jangan letakkan pengharapan dan sukacitamu karena pacaran. Saya punya teman dari pulau lain sana. Awal-awal pacaran tuh dia tuh happy. Sekarang dia udah putus, menderitanya minta ampun. Semua postingannya galau, apa-apa emosi. Itu tuh baru nanti udah sembuh pacar, itu diulangi lagi. Kamu tahu nggak itu bukan cinta, itu nafsu. Cinta itu tidak pernah timbul ketika kamu melihat keunggulan orang lain. Cinta itu timbul ketika kamu melihat kekurangan. Kasih yang sejati itu kasihnya Allah. Allah mengasihi kita bukan karena melihat kita unggul, enggak karena dia sayangi pinter, ganteng, enggak. Justru karena dia melihat saya ini rusak, saya patut dikasihani, makanya dia mengasihani dan mengasihi saya. Amin. Jadi kalau kamu lihat badannya bagus, mobilnya keren, lalu kamu jatuh cinta, itu bukan cinta, nafsu itu. Tapi kalau kamu melihat dia patut untuk dibelas kasihannya dia, itulah kasih yang sejati. Karena kasih yang sejati timbul dari belas kasihan. Sebagai penutup saya mau katakan, Yesus pernah bersabda, yang kukehendaki bukanlah persembahan, tetapi belas Kasihan. Tapi ini nggak jadi alasan kamu tidak kasih persembahan kepada kita. Pada orang begitu, ini yang ngomong persembahan tak perlu, maka kamu tidak perlu kasih persembahan. Repot kamu kalau begitu. Kamu melintir, cilakalah kau. Kenapa mau melintir kan? Sesuai. Ya, jadi artinya belas kasihan itu lebih tinggi daripada apapun. Amin. Belas kasihan itu paling penting. Berbelas kasih sama diri, berbelas kasih sama hamba Tuhan, berbelas kasih sama gereja, berbelas kasih pada sesamamu dan orang lain. Dengan demikian kamu hidup dalam perkenan Allah. Kemudian bagi Allah selamanya. Amin.